Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Alvinakri. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan pada video kali ini saya akan mereview buku sosiologi lagi. Jadi buku yang saya review ini dengan judul Essential Concept in Sociology, atau dalam terjemahnya yang berarti konsep penting dalam sosiologi. Dari judul bukunya saja sudah sangat menarik untuk dibaca, apalagi jika dilihat isi dalamnya. Menurut saya buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang baru mau belajar tentang dunia sosiologi, terutama bagi para mahasiswa. Buku ini sendiri ditulis oleh dua orang penulis, yaitu Anthony Giddens dan Philip W. Sutton. Pada tahun 2014, buku ini diterbitkan untuk pertama kalinya oleh Polity Press. Berikut ini adalah nomor ISBN dari buku ini. Tujuan dari nomor ini adalah untuk memberi kode pengidentifikasian terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Untuk melihat informasi tentang harga dari buku ini dan Polity Press bisa kunjungi www.politybooks.com. Buku ini sendiri terdiri dari 446 halaman dengan inti pembahasan 10 tema. Oke, teman-teman, pada bagian awal buku ini dijelaskan bahwa Anthony dan Philip sudah memasukkan beberapa konsep yang sangat baru. Menurut mereka, konsep ini telah menghasilkan beberapa studi penelitian inovatif dan sangat mungkin untuk tertanam dalam bidang spesialis mereka, yaitu sebagai penulis konsep penting. Tujuan mereka berdua menulis buku ini yaitu mereka ingin memberikan tulisan yang lebih dari sekedar definisi singkat, dalam artian tidak hanya sebatas pengertian konsep-konsep saja, melainkan mereka ingin memberikan pemahaman yang luas tentang setiap konsep, mengeksplorasi makna utamanya yang digunakan, memperkenalkan beberapa kritik yang relevan, dan mengarahkan pembaca pada penelitian dan teori kontemporer yang dapat mereka baca sendiri. Jadi setelah saya review pada tema awal dari buku ini dengan judul Thinking Sociology, dalam terjemahnya yang berarti berpikir sosiologis, pada bagian awal ini penulis ingin menjelaskan konsep cara berpikir sosiologis dengan menghubungkan studi bahasa dengan sosiologis yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Jadi konsep yang dibahas merupakan wacana yang berasal dari linguistik. Linguistik ini merupakan studi tentang bahasa yang mengacu pada pidato atau komunikasi seperti yang terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan lain sebagainya. Dari titik awal ini, konsep wacana akan menjadi lebih menarik bagi sosiologi, mengingat juga cara berpikir sosiologis yang kritis terhadap masalah sosial sehingga membutuhkan ilmu bahasa sebagai pelengkap untuk melakukan sebuah hubungan interaksi. Jadi sosiologi juga mampu mempelajari cara bahasa yang digunakan untuk membikai argumen politik, mengecualikan ide-ide tertentu dari debat, dan mengontrol cara orang mendiskusikan masalah. Jadi intinya pada teori wacana ini yang paling berpengaruh yaitu teori Michael Foucault yang berpengaruh terhadap penulis ya. Karena mereka juga mempelajari tentang penyakit mental, kejahatan, sistem pemasyarakatan, dan institusi medis. Contohnya wacana tentang kejahatan ini disusun menurut wacana hukum dan ketertiban yang dominan yang membuat kesesuaian dengan hukum dan orang penerima hukum. Wacana kejahatan tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan perilaku kriminal saja, tetapi membantu mewujudkan cara-cara baru untuk mengidentifikasikan dan menangani penjahat. Kemudian konsep penting yang dibahas berikutnya pada buku ini yaitu konsep tipe ideal. Pada bagian ini sang penulis menggunakan pendapat yang dirancang oleh Max Weber sebagai bagian dari metode untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Di bagian ini ditulis tentang pendapat Weber bahwa memahami dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin dilakukan dalam metode yang seperti ilmu-ilmu alam. Manusia tidak seperti makhluk lain di alam. Untuk memahami tindakan individu mereka, harus mengaturnya dalam konteks lingkungan sosial. Membangun tipe ideal adalah elemen penting dari metode Weber yang memungkinkan dia untuk menyatukan tingkat makro dan mikro dari analisis sosiologis. Tipe ideal sendiri merupakan konsep yang diciptakan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang berasal dari minat mereka pada fenomena sosial tertentu. Misalnya tipe ideal sosialisme, demokrasi, kejahatan dunia maya, dan masyarakat konsumen. Tetapi di sini mereka, sang penulis, tidak bertujuan untuk menggabungkan aspek fenomena sebanyak mungkin untuk menghasilkan penggambaran yang akurat, karena mereka beranggapan sesuai dengan pendapat Weber bahwa sosiologi tidak dapat meniru metode eksperimental ilmu alam. Harus ada cara lain untuk mendapatkan pengetahuan yang valid tentang masyarakat. Dan di sini tipe adalah salah satu konsep yang berguna untuk membantu mereka melakukan itu.
Tipe ideal juga banyak digunakan oleh para tokoh sosiologi sebagai alat penelitian untuk menyusun hipotesis dan membuat perbandingan. Kemudian setelah saya review dari buku ini, dari 10 tema ini, menurut saya dari apa yang telah saya baca ada beberapa tema yang menurut saya penting untuk dibahas yang bersesuaian dengan judul dari buku ini, yaitu konsep penting sosiologi. Bagian penting ini ada pada bagian tema kelima, yaitu tentang unique life change, dalam terjemahan yang berarti peluang hidup yang tidak sama. Jadi pada bagian ini banyak membahas tentang kelas sosial dalam masyarakat. Jadi di sini ada 2 tipe kelas sosial dalam masyarakat yang dibahas, yaitu masyarakat praindustri yang merupakan suatu bentuk organisasi sosial pada masa sebelum revolusi industri. 2 kelas utamanya yaitu pemilik tanah merupakan seorang bangsawan atau pemilik budak, dan mereka yang mengerjakan tanah merupakan hamba, budak, dan petani bebas. Sedangkan dalam masyarakat kapitalis yang merupakan sebutan kepada orang yang memiliki modal besar dalam ekonomi perdagangan, fokus utama yang dibutuhkan yaitu pabrik, kantor, mesin, dan modal. Ini menjadi hal yang lebih penting daripada tanah. Secara garis besar, dari bacaan ini cukup masuk akal dengan judul dari tema 5. Ini merupakan kesempatan hidup yang berbeda di masyarakat praindustri sendiri. Para bangsawan memperkerjakan budaknya untuk membuat kehidupan para bangsawan menjadi lebih baik dan tidak peduli dengan kehidupan budaknya. Sedangkan para masyarakat kapitalis, para pemilik modal besar membangun sebuah pabrik besar dan memperkerjakan orang yang tentunya akan mendapatkan gaji dan peluang hidup yang lebih layak dari masyarakat praindustri. Dalam tema ini, sang penulis juga mengemukakan pendapat dari tokoh sosiolog yaitu Weber. Pendapatnya bahwa pembagian kelas tidak hanya berasal dari kepemilikan dan non-kepemilikan, tetapi juga dari keterampilan dan kualifikasi yang mempengaruhi jenis pekerjaan yang dapat diperoleh seseorang dan posisi dalam pasar tenaga kerja yang sangat mempengaruhi peluang hidupnya. Misalnya saja, pekerjaan manajerial dan profesional yang menghasilkan upah yang lebih tinggi, mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik, dan lebih banyak tunjangan daripada pekerja pabrik atau kantoran. Demikian pula dengan pengrajin terampil yang umumnya dibayar lebih baik daripada mereka para pekerja yang tidak terampil. Kemudian tema penting berikutnya dari buku ini yaitu tema 8 tentang health, illness, and the body. Tema ini ada kaitannya juga dengan konsep berpikir sosiologis, seperti cara berpikir kritis untuk desain dan penemuan obat dan terapi. Ini juga diterapkan pada masyarakat pramodern yang mengkhususkan diri dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran pengobatan fisik dan magis. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, ide-ide barat tentang kedokteran telah berkembang dan mendominan seperti model kesehatan biomedis. Biomedis menjadi dominan seiring dengan metode ilmiah modern yang menjadi dasarnya. Kemudian penerapan ilmu pengetahuan untuk diagnosis dan penyembuhan medis adalah fitur utama dari pengembangan sistem perawatan kesehatan modern. Pasien yang datang untuk memeriksa penyakit didefinisikan secara objektif. Dalam hal objektif di sini, yang dapat didefinisikan yang terletak di tubuh sebagai gejala yang dialami oleh pasien. Perawatan medis oleh ahli yang terlatih menjadi cara untuk mengobati penyakit fisik dan mental. Kedokteran juga menjadi alat reformasi untuk perilaku atau kondisi yang dianggap menyimpang seperti homoseksualitas dan penyakit mental. Jadi intinya dalam biomedis, penyakit dipandang sebagai kerusakan di dalam tubuh manusia yang mengalihkannya dari keadaan sehat. Untuk memulihkan kesehatan tubuh penyakit harus diisolasi, diobati, dan dihilangkan. Fokusnya pada penyembuhan penyakit pasien yang dapat diselidiki dan diobati secara terpisah dari semua faktor pribadi yang dialami. Rumah sakit mewakili lingkungan yang paling tepat untuk mengobati penyakit serius, karena itu perawatan sering bergantung pada beberapa kombinasi teknologi, obat-obatan, atau operasi dalam penyembuhan pasien yang sakit. Kemudian ada juga tema penting lagi, yaitu tema selanjutnya, tema 8, tema 9 tentang kejahatan dan kontrol sosial. Juga menggambarkan jelas terhadap judul buku. Seiring dengan berkembangnya zaman, perubahan sosial di era modernitas yang begitu pesat seringkali menimbulkan permasalahan sosial yang besar seperti gaya hidup, moral, keyakinan agama, dan rutinitas sehari-hari. Pada bagian ini, sang penulis menuangkan pendapat dari tokoh sosiolog yaitu Durkheim. Ia menghubungkan kondisi yang meresahkan ini dengan anomie atau individu yang menyimpang dikarenakan oleh perasaan tanpa tujuan, ketakutan, dan keputusasaan ketika orang tidak lagi tahu bagaimana melanjutkan hidupnya yang berakhir dengan melakukan kejahatan. Untuk melengkapi penulisan tema ini,
Penulis juga menggunakan pendapat dari Merton. Menurutnya, anomia atau kejahatan dapat terjadi di mana orang mengalami ketegangan sosial antara tujuan budaya masyarakat dan ketidakmampuan individu untuk memenuhinya, sehingga terlalu banyak penekanan yang cenderung mengesampingkan dan melemahkan norma-norma sosial yang mengatur perilaku mereka. Singkatnya saja, Merton berpendapat bahwa banyak orang, para kelas pekerja, terutama laki-laki muda, telah menyerap tujuan budaya dan mencari semua simbol kesuksesan materi seperti gadget teknologi, mobil dan pakaian, tetapi beralih ke kejahatan, memperoleh seperti perampokan, mengutil, dan mencuri. Merton juga mengatakan mereka beraksi di sekitar sarana yang tersedia bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Ini bukan kelemahan karakter individu, tetapi ketidaksetaraan sosial yang dalam dan berlangsung lama dan menciptakan ketegangan yang mendorong beberapa orang ke arah jenis kejahatan tertentu. Oke, jadi setelah saya review buku ini dari 10 tema, saya hanya mereview beberapa tema saja untuk kalian yang menurut saya sangat menarik untuk dibaca. Jika kalian ingin membaca secara keseluruhan buku ini, atau kalian penasaran dengan konsep-konsep yang dituangkan oleh Anthony dan Philip dalam menulis buku ini, kalian bisa mendownload buku ini atau membelinya di website www.politibooks.com. Menurut saya dengan membacanya secara keseluruhan, kalian jadi bisa memahami maksud-maksud yang disampaikan oleh penulis dalam menulis bukunya. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan kamus bahasa Inggris bagi kalian yang kurang mahir dalam berbahasa Inggris. Jadi dapat disimpulkan juga dari bacaan ini bahwa sang penulis banyak menggunakan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh lain yang digunakan sebagai pelengkap dalam menulis bukunya. Contohnya, Foucault, Concept of Discourse goes even further, making discourse and discursive practice central to the study of power. He argued that knowledge and power are intimately connected rather than being opposite. Dalam terjemahannya yang berarti konsep wacana Foucault melangkah lebih jauh, menjadikan wacana dan praktik diskursif sebagai pusat studi kekuasaan. Dia berargumen bahwa pengetahuan dan kekuasaan berhubungan erat daripada ditentang. Menurut saya ini cukup bagus. Selain menggunakan bahasanya sendiri dalam menulis bukunya, mereka juga mengungkapkan pendapat orang lain dengan tujuan membuat pembaca percaya pada tulisan dengan melengkapi argumen dari tokoh lain. Jadi setelah saya review, ada sebuah kalimat motivasi di sini yang cukup menarik yang saya temukan setelah membaca buku ini, yaitu pada kalimat ini terletak pada tema ke-9. Penulisannya seperti ini. The idea the people from any background can success if they just work hard enough, no matter what their starting point in the life. Dalam terjemahannya yang berarti gagasan bahwa orang-orang dari latar belakang apapun dapat berhasil jika mereka bekerja cukup keras, apapun titik awal kehidupan mereka. Oke, jadi teman-teman, dari sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam review buku sosiologi ini yang berjudul Konsep Penting Sosiologi. Jadi kiranya teman-teman bisa paham gambaran-gambaran mengenai buku ini, dan jika teman-teman menarik, teman-teman bisa membeli buku itu atau bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF. Oke teman-teman, jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Dan juga saya mohon untuk dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Dan teman-teman jangan lupa juga like, subscribe channel YouTube ini agar teman-teman bisa mendapatkan materi gratis dan informasi seputar sosiologi dari channel ini. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvin, sekian dan terima kasih.